Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan Islam Darul Qirom merupakan lembaga pendidikan Islam yang terletak di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Nama Darul Qirom diambil dari dua kata bahasa Arab yang artinya adalah tempat kemuliaan. Dengan harapan bagi siswa yang belajar di lembaga ini, semoga kelak ia mempunyai kemuliaan dengan ketakwaan, keilmuan, pengetahuan, serta berperilaku baik sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yayasan Pendidikan Islam Darul Qirom memulai kiprahnya sebagai lembaga pendidikan tepatnya pada tahun 1993. Namun, pada perjalanannya, beberapa unit pendidikan di lembaga tidak sekaligus didirikan pada satu waktu. Akan tetapi, didirikan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Yayasan Pendidikan Islam Darul Qirom didirikan oleh Ayahanda Kyai Haji Ahmad Kamaluddin SAG MPD yang didampingi istri tercinta Umi Hajah Nur Komariah SPDI. Sejak kecil, beliau hidup di lingkungan yang sederhana. Namun, beliau memiliki kedua orang tua yang bercita-cita besar untuk kesuksesannya, dengan menanamkan kesungguhan dan semangat belajar kepada beliau. Oleh karena itu, Kyai Haji Ahmad Kamaluddin tetap mempunyai tekad dan semangat yang kuat dalam menempuh pendidikan. Mulai dari jenjang sekolah dasar di pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan madrasah ibtidaiyah di siang hari. Selanjutnya, di waktu malam, beliau pergi mengaji kepada para guru di setiap harinya. Selesai dari sekolah dasar, beliau menempuh pendidikan di Pondok Pesantren At-Taqwa yang didirikan oleh pejuang nasional, yaitu almarhum Al-Maghfurlah Kyai Haji Nur Ali di daerah Ujung Harapan, Kabupaten Bekasi. Kemudian, dilanjutkan ke Perguruan Tinggi At-Taqwa selama beberapa tahun. Tidak berhenti sampai di situ, beliau yang masih haus akan ilmu melanjutkan pendidikan jenjang akademiknya, baik sarjana ataupun pasca sarjana di dua perguruan tinggi yang berbeda, yaitu Institut Pembina Rohani Islam Jakarta dan Universitas Islam Jakarta. Dan alhamdulillah, beliau masih memimpin Yayasan Pendidikan Islam Darul Qirom hingga saat ini. Awal mula berdirinya lembaga ini adalah dari suatu pesan yang disampaikan oleh guru beliau, Al-Maghfurlah Kyai Haji Nur Ali, yaitu, ketika kembali ke rumah, hendaklah kamu memperjuangkan agama Allah dengan membangun suatu lembaga pendidikan untuk membantu masyarakat sekitar lingkungan lembaga, agar menjadi manusia terdidik dan terpelajar, serta memahami agama dengan benar, baik melalui sekolah, madrasah, majelis taklim, ataupun pesantren. Beliau sangat termotivasi dari pesan gurunya, hingga pada tahun 1992, beliau memulai kiprah perjuangannya dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Darul Qirom. Dan sampai saat ini, alhamdulillah sudah terdiri dari beberapa unit lembaga pendidikan, seperti Taman Pendidikan Al-Quran yang didirikan pada tahun 1992. Berikut dengan majelis taklim kaum bapak dan kaum ibu setiap Senin pagi dan malam Rabu. Kemudian, pada tahun 1994, berdirilah Madrasah Ibtidaiyah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang setingkat dengan SD. Selanjutnya, pada tahun 1995, berdirilah Raudatul Atfal atau RA yang dikhususkan bagi para siswa-siswi untuk belajar membaca, menulis, menghitung, dan keterampilan lainnya, agar bisa menjadi bekal bagi mereka sebelum memasuki pendidikan jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, pada tahun 2001, seiring dengan bertambahnya minat para pelajar untuk memahami agama lebih mendalam, baik dari masyarakat sekitar Kampung Raden ataupun dari luar daerah seperti Jabodetabek, Banten, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Lampung, Palembang, Padang, bahkan Indonesia Timur seperti Maluku dan lain sebagainya, baik dari pelosok daerah atau kota metropolitan. Kemudian, pada tahun 2004, kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan bagi para putra-putrinya semakin bertambah. Oleh karena itu, Kyai Haji Ahmad Kamaludin berinisiatif untuk mendirikan jenjang lembaga lanjutan bagi para siswa atau siswi yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam atau SMPI, dengan tujuannya agar para siswa atau siswi bisa melanjutkan kegiatan belajarnya di lembaga ini tanpa harus berpindah ke tempat lain. Dan akhirnya, untuk melengkapi jenjang pendidikan di lembaga ini, meskipun dengan rentang waktu yang cukup lama, pada tahun 2015, Yayasan Pendidikan Islam Darul Kirom mendirikan unit lembaga untuk jenjang selanjutnya, yaitu Madrasah Aliyah, agar program pendidikan yang sudah disusun dari tingkat dasar bisa berkelanjutan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun visi, misi, dan tujuan dari Yayasan Pendidikan Islam Darul Kirom adalah visinya yaitu unggul dalam mutu, berpijak pada akidah dan akhlakul karimah. Dan misinya yaitu 1. Menjadi lembaga yang unggul dalam pendidikan umum dan keagamaan. 2. Menjadi generasi yang berilmu dalam berprestasi akademi tinggi, memiliki akidah yang kokoh dan berbudi pekerti yang mulia. 3. Menanamkan akidah yang kuat berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. 4. Membentuk mental spiritual yang tangguh berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menanamkan nilai-nilai akidah Islamiyah yang kokoh dan akhlak yang mulia, sehingga mampu berinteraksi dengan baik dan harmonis dengan sesama manusia. Untuk menunjang proses pembelajaran dan kegiatan santri, Yayasan Pendidikan Islam Darul Kirom menyediakan berbagai fasilitas, diantaranya ruang kelas yang nyaman dan representatif, dilengkapi dengan meja, kursi, papan tulis, dan media pembelajaran modern. Kamar mandi yang bersih dan cukup jumlahnya digunakan untuk mendukung kebersihan dan kebutuhan santri sehari-hari. Asrama santri yang nyaman dan bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Masjid menjadi pusat kegiatan ibadah, pembiasaan sholat berjamaah, dan kajian keislaman bagi seluruh warga pesantren. Laboratorium komputer guna menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Aula serbaguna sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keorganisasian dan perkumpulan. Lapangan olahraga sebagai sarana untuk kegiatan fisik, olahraga rutin, dan membangun kebugaran jasmani serta semangat kebersamaan. Kantin sehat yang menyediakan makanan ringan, minuman, jajanan, serta kebutuhan-kebutuhan santri seperti alat mandi dan lain sebagainya. Koperasi santri menyediakan kebutuhan harian santri seperti alat tulis, pakaian, kitab kuning, serta menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan. Yayasan Pendidikan Islam Darul Kirom menyelenggarakan berbagai program pendidikan pada masing-masing unit lembaganya. Hal ini untuk membekali para siswa agar mendapatkan fasilitas belajar seperti yang pertama, kegiatan belajar mengajar atau KBM di semua jenjangnya. Kegiatan ini untuk memfasilitasi para siswa agar berpengetahuan luas, mengembangkan keterampilan dan sikap, menanamkan nilai moral dan sosial, membentuk karakter dan kepribadian, serta mempersiapkan masa depan. Yang kedua, pendidikan kepesantrenan dan diniyah, meliputi pengajian kitab kuning yang dikhususkan bagi para santri dengan berbagai metode seperti pengajian umum, sorogan, hafalan nazoman. Kegiatan ini memfokuskan pada beberapa cabang keilmuan seperti nahwu, shorof, tauhid, fikih, hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Kemudian pengajian Al-Quran dan hafalan Al-Quran
dilengkapi dengan pembelajaran tajwid dan tahsin bacaan Quran agar para santri atau siswa betul-betul mampu membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, latihan dasar kepemimpinan. Kegiatan ini bertujuan agar terbentuknya karakter pemimpin bagi para siswa, serta mengasah keterampilan kepemimpinan dan meningkatkan kesadaran diri terhadap lingkungan sosial. Sebagai sarana pengembangan minat bakat serta pembentukan karakter siswa, Yayasan Pendidikan Islam Darul Qirom menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bervariasi dan mendidik. Di antaranya, yang pertama, pramuka. Melatih jiwa kepemimpinan, kemandirian, kedisiplinan, serta tanggung jawab melalui kegiatan kepramukaan yang menyenangkan dan penuh nilai. Yang kedua, muhadoroh atau latihan pidato. Mengasah kemampuan berbicara di depan umum, meningkatkan rasa percaya diri, serta menanamkan kemampuan untuk berdakwah sejak dini. Yang ketiga, olahraga, seperti futsal, bulu tangkis yang bertujuan menjaga kebugaran jasmani, melatih sportivitas, serta membentuk mental yang sehat dan kuat. Yang keempat, paskibra. Kemudian, seni alat musik seperti hadroh dan marching band yang selalu ditampilkan pada perayaan Hari Besar Islam atau Hari Besar Nasional. Yayasan Pendidikan Islam Darul Qirom bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi tempat menanamkan nilai-nilai kehidupan, tempat di mana ilmu, akhlak, dan keimanan tumbuh seiring waktu. Kami yakin generasi yang dibentuk dengan dasar iman, ilmu, dan amal akan mampu membawa perubahan bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan doa, usaha, dan kerjasama semua pihak, kami terus melangkah, menjadi cahaya dalam dunia pendidikan, menjadi jawaban atas harapan umat, dan menjadi ladang amal jariah yang terus mengalir hingga akhir masa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel Darul Qirom Official.